Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa, NPM 721720266, Prodi PGSD di Universitas Wiraraja. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Bahasa Indonesia tentang menulis cerpen yang berjudul tentang perjuangan melawan penyakit TBC. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 2022 di malam yang sendu dan berisik, di mana antrian yang penuh dengan berbagai penyakit. Terlihat seorang gadis dengan muka pucat dan panik, namun terlihat tetap cantik. Aisyah namanya. Sudah sejam lebih dia menunggu untuk memeriksakan dirinya. Karena sudah 1 tahun Aisyah merasa aneh dengan tubuhnya, karena ada benjolan di leher yang tak kunjung sembuh, sehingga membuat Aisyah sering merasa kelelahan dan mengalami penurunan berat badan yang drastis. Saat dokter memanggil nama antrian Aisyah, dokter mulai memeriksa, dan disitulah dokter mengatakan kalau Aisyah menderita penyakit yang cukup kronis, yaitu kelenjar getah bening TBC. Dan Aisyah malam ini harus dirawat inap untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Karena kondisi Aisyah malam itu sangat buruk, dengan badan yang sangat kurus, pucat, dan tekanan darah yang sangat rendah sampai menginjak angka 70. Dengan berat hati dokter mengatakan Aisyah harus ditransfusi darah sebanyak 3 kantong dan harus di lab anatomi untuk melihat benjolan tersebut berbahaya atau tidak untuk Aisyah. Saat Aisyah berbaring di kasur rumah sakit, tepatnya di IGD, Aisyah masih bingung kenapa dia menderita penyakit seperti ini. Karena penyakit TBC adalah penyakit paru yang identik dengan perokok dan gampang sekali menular dengan gejala batuk, sesak nafas, serta gatal atau ruam. Namun Aisyah tidak merasakan gejala itu semua, dan di rumah pun tidak ada keluarga yang menderita penyakit TBC. Aisyah sungguh bingung malam itu. Pikiran dia sangat berisik, kacau. Namun dia tidak ada tenaga untuk menceritakan kebingungan itu semua kepada orang tuanya di rumah sakit. Malam itu adalah malam pertama Aisyah dirawat, dan adalah malam yang sangat Aisyah benci, karena Aisyah melihat orang tuanya sangat terlihat sedih, dan mereka kebingungan mencari donoran darah untuk Aisyah. Karena stok darah di rumah sakit tersebut tidak ada, dan golongan darah Aisyah cukup susah untuk dicari, yaitu golongan darah A. Aisyah hanya bisa terdiam di atas kasur dengan muka pucat, tidak ada tenaga, dan bahkan pasrah apa yang akan terjadi malam itu jika Aisyah tidak menerima donoran darah. Saat itu Aisyah hanya bisa menangis dan berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, jika ini adalah ujian untukku, kuatkanlah, tabahkanlah hati hamba untuk menerima semua cobaan ini ya Allah. Dan izinkanlah hamba untuk berjuang melawan penyakit ini, karena Engkaulah Maha Pemberi dan Maha Penyembuh ya Allah. Ucap Aisyah dalam hati sambil meneteskan air mata tanpa henti. Setelah itu Aisyah memutuskan untuk tidur dan berharap keesokan harinya mendapatkan donor darah yang cocok untuk Aisyah. Keesokan harinya, mentari pagi begitu cerah dan terasa hangat membelai Aisyah. Saat itu Aisyah bersyukur karena Allah mendengar doanya dan memberi kesempatan Aisyah untuk berjuang menyembuhkan penyakitnya. Pagi itu Aisyah terbangun masih dengan tempat yang sama, yaitu di rumah sakit. Namun hari ini dia pindah ke kamar yang cukup untuk ditempati oleh orang tua
dan Aisyah untuk tidur. Saat Aisyah melihat ke arah jarum infusan, di situ ada cairan darah yang mengalir. Dan tak henti-hentinya Aisyah bersyukur karena pagi itu Aisyah mendapat donoran darah, yang dimana itu semua adalah pertolongan dari Allah yang masih sayang kepadanya. Pagi itu adalah jadwal Aisyah untuk periksa lab anatomi dan ronsen paru-paru. Aisyah menaiki kursi roda yang didorong oleh petugas rumah sakit dan diikuti oleh mama dan bapaknya. Saat Aisyah diperiksa, tubuh Aisyah merasa sakit dan dengan berbagai suntikan di leher untuk diambil cairan dalam benjolan dan dipasang alat untuk memeriksa paru-paru dan detak jantung Aisyah. Rasanya waktu itu sakit, takut, dan panik semuanya campur aduk. Setelah diperiksa, Aisyah disuruh untuk menunggu hasilnya. Di situ Aisyah tak henti-hentinya berdoa kepada Allah agar hasil penyakitnya tidak terlalu berbahaya untuknya. Saat dokter memanggil nama Aisyah dan menjelaskan semua hasil periksanya, bahwa dari hasil lab anatomi mengatakan kalau virus TBC yang diderita Aisyah tidak menular, yang artinya virusnya hanya ada di benjolannya saja dan tidak menyebar sampai ke paru-paru. Dan hasil ronsen pun mengatakan kalau paru-paru Aisyah itu bersih dan tidak terinfeksi virus TBC. Namun jika Aisyah mau menghilangkan benjolannya, bisa dengan tindakan operasi atau menjalani pengobatan selama 9 bulan. Dan Aisyah waktu itu memutuskan untuk memilih pengobatan selama 9 bulan karena kalau melakukan tindakan operasi terhalang oleh biaya yang cukup mahal. Aisyah bersyukur dan terharu menangis memeluk kedua orang tuanya karena penyakit yang dia derita tidak terlalu berbahaya untuknya dan masih bisa disembuhkan dengan pengobatan selama 9 bulan. Meskipun lama, Aisyah akan berjuang untuk sembuh. Setelah 3 hari Aisyah dirawat di rumah sakit untuk menjalani beberapa periksaan dan transfusi darah yang cukup banyak. Hari Kamis tanggal 23 Juni, Aisyah disarankan untuk pulang sama dokter dan menjalani rawat jalan, yang dimana Aisyah harus meminum obat setiap hari saat jam 9 malam selama 9 bulan. Setelah Aisyah pulang, dia memutuskan untuk istirahat di kamarnya yang ia sudah tinggalkan selama 3 hari. Saat Aisyah istirahat, ia mendengar suara ketukan pintu, yang dimana itu adalah sahabatnya yang bernama Putri dan Mayang. Mereka adalah sahabat sejati Aisyah sedari kecil. Aisyah waktu itu sangat sedih karena dia tidak bisa bermain bersama sahabatnya, karena dia harus menjalani pengobatan selama 9 bulan, dan Aisyah juga merasa malu untuk keluar. Karena waktu itu tubuh Aisyah sangat kurus. Hari-hari Aisyah dijalani seperti biasa, yaitu istirahat dan mengambil obat ke puskesmas setiap hari Senin. Dan setiap bulannya Aisyah memeriksakan diri ke rumah sakit untuk kontrol dan melakukan USG untuk melihat perkembangan benjolan Aisyah sudah membaik atau tidak. Saat melakukan pemeriksaan, orang tua Aisyah selalu setia menemani Aisyah periksa dan bolak-balik dari puskesmas dan ke rumah sakit untuk periksa. Hampir setiap hari Aisyah melakukan hal seperti itu. Meskipun lelah, tapi dia menjalani semua itu dengan ikhlas dan sabar. Setelah 6 bulan pengobatan,
Aisyah periksa lagi ke dokter untuk melakukan USG dan dokter mengatakan kalau kondisi Aisyah sangat cukup baik karena dari 4 benjolan kini tinggal 1 benjolan. Saat itu Aisyah menangis sembari berkata ke dokter, "Terima kasih dokter sudah mau merawat dan memeriksa Aisyah selama ini. Semoga dokter sehat terus dan tetap menjadi dokter yang baik hati kepada semua pasiennya," ucap Aisyah dengan isak tangis. Dokter menjawab, "Sama-sama nak, ini sudah kewajiban dokter untuk merawat penyakit sepertimu. Kamu semoga cepat sembuh dan jaga kesehatan ya, karena sehat itu mahal. Tetap semangat dan jangan sampai telat minum obat ya," ucap dokter sambil memeluk Aisyah. Saat itu Aisyah meninggalkan rumah sakit dan kembali ke rumahnya. Hari-hari Aisyah berjalan seperti biasanya, di mana dia harus mengambil obat di puskesmas setiap hari Senin. Dan kini berat badan Aisyah sudah bertambah seperti biasanya, cukup bertambah. Dan saat pengobatan Aisyah sampai 9 bulan, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2023, dia pergi lagi ke rumah sakit untuk periksa, di mana dokter mengatakan kalau benjolan Aisyah sudah hilang atau bersih, yang artinya Aisyah dinyatakan sembuh total dan tidak perlu minum obat lagi. Aisyah sangat bersyukur karena Allah selama ini berada di samping Aisyah dan berterima kasih kepada orang tuanya karena selalu menemani dan merawat Aisyah dengan sabar. Mungkin segitu dulu cerpen yang bisa saya sampaikan. Pesan dan kesannya dari cerpen tersebut, jika kita mendapat ujian dan cobaan seperti halnya penyakit, kita tidak boleh menyerah dan kita harus tetap semangat dan berjuang untuk menyembuhkan penyakit tersebut, karena kita harus percaya di samping kita ada Allah yang Maha Penyembuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.